Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Fajar Fardian. Di sini saya akan menceritakan nih tentang sedikit paparan materi yang pengen saya sampaikan tentang Islam, pemuda dan perubahan sosial. Nah, jadi sebenarnya Islam ini adalah agama yang sangat sempurna, karena dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan beberapa aspek-aspek penting yang meluas seperti perekonomian, politik, kepemimpinan, itu ada semua di sana dijelaskan. Pemimpin yang tangguh itu adalah pemuda. Nah, pemuda inilah yang nantinya ujung tombak satu perubahan. Nah, tentang perubahan dan berhubungan juga dengan perubahan sosial. Jadi pada intinya kalau kita pengen menggabungkan itu semua, kita harus paham dulu tentang ilmu agama. Ilmu agama yang ada di dalam Al-Quran, dan perlu diyakini bahwa ilmu agama itu yang ada di dalam Al-Quran itu tidak hanya sekedar kita pahami saja, tapi bagaimana cara kita bisa mengamalkannya. Nah, yang kedua, pemuda ini adalah sosok ujung tombak perubahan, karena pemuda-pemuda lah yang bisa mengubah atau bisa membangkitkan pola pikir yang nantinya itu adalah salah satu perjuangan untuk mengubah perekonomian atau merubah sistematis yang anggapannya ini adalah yang perlu diperbaiki di pemerintah atau perlu diperbaiki dari masyarakat. Nah, itulah pikiran-pikiran itulah yang nanti perlu kita ubah. Perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini sebenarnya sangat penting juga buat kita supaya kita bisa atau mampu mengimplementasikannya. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita implementasikannya di masyarakat kampus, masyarakat di luar kampus, maupun masyarakat yang nantinya yang bisa diubah. Jadi pada intinya kalau kita pengen menjadi pemuda seperti itu, pengen menjadi pemuda yang pengen mengubah sosial masyarakat, kita harus pahami dulu ilmu-ilmu yang perlu kita pahami, yaitu tentang perekonomian, politik yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Nah, jadi bagaimana cara kita melatih itu? Jadi kalau di dalam manajemen organisasi, kita masuk suatu organisasi, karena kan kalau kita pengen mengubah salah satu pola pikir pemuda atau mahasiswa, kita harus ikut dulu beberapa organisasi yang mengubah pola pikir kita itu lebih baik, dan suka baca buku, suka berdiskusi, dan suka mencari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan menyelesaikannya. Nah, jadi pada saat kita masuk di dalam sebuah organisasi, kita tidak hanya sekedar masuk saja, tapi bagaimana caranya kita memahami organisasi itu dengan memanajemen organisasi itu supaya mendapatkan apa yang kita dapatkan atau bisa menggali potensi kita di sana. Nah, caranya itu kita masuk organisasi tidak hanya sekedar memahami materi saja, tapi bagaimana cara kita bisa melatih. Setelah melatih dan mendapatkan ilmu itu, kita perlu amalkan ilmu tadi, dan kita biasakan sehingga kita dapat banyak patokan ilmu. Nah, setelah kita banyak dapatkan patokan ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu politik semacamnya, kita baru bisa menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, setelah itu kita bisa melihat pola pikir masyarakat, pola pikir pemerintah, dan pola pikir yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa mengubah perubahan sosial yang di sana. Tapi itu semua tergantung kita dan tergantung ilmu kita yang kita pahami. Ilmu yang kita pahami itu tidak hanya kita diberikan pemahaman saja, tapi bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatkan pada saat daurah atau materi-materi yang diberikan kepada kita. Nah, jadi pada intinya Islam, pemuda, dan perubahan sosial itu saling berhubungan. Nah, itu semua tergantung diri kita, bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan itu semua, dan bagaimana caranya kita bisa menghidupkan potensi kita yang ada di sana. Karena sejujurnya kalau kita masuk suatu organisasi tapi kita hanya sekedar diam, maka kita tidak akan pernah berkembang. Kalau kita pengen berkembang, kita pengen menggali potensi kita, maka kita harus bisa bersaing
terhadap teman-teman kita dan menjadi yang terbaik di organisasi itu. Bukan yang terbaik, tapi bagaimana cara kita bisa menggali potensi di sana. Nah, kita gali, setelah kita gali itu mendapatkan poin pentingnya, kita amalkan poin itu. Nah, itu yang sangat penting untuk supaya ilmu-ilmu yang itu bisa kita amalkan di kemudian hari dan berikan manfaatnya bagi masyarakat dan bagi orang yang membutuhkan, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.